Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurul Asifa dengan NIM 1901414 dari kelas PJKRD. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 gaya dalam renang. Yang pertama ada gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Selanjutnya saya akan menjelaskan renang gaya bebas. Apa itu renang gaya bebas? Renang gaya bebas adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh terlungkap dan gerakan kakinya itu mencabuk dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Posisi tubuh pada waktu renang gaya bebas harus rata-rata air mulai dari kaki hingga kepala. Gerakan tungkai kanan dan kiri secara bergantian dengan irama gerakan yang pelan. Gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha. Pull, push, entry, pull, push, entry. Ini merupakan aktivitas pembelajaran gerakan lengan gaya bebas secara bergantian dengan 3 fase pull, push, entry. Cara mengambil nafas saat berenang gaya bebas ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengambilan nafas secara eksplosif dan pengambilan nafas secara ritmis. Dalam gerakan pernapasan gaya bebas, ada yang 2 kali 1 atau 2 kali tarikan 1 pernapasan, ada yang 3 kali 1, 3 kali tarikan 1 kali pernapasan. Bisa menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan kenyamanan kita. Dilakukan secara konstan untuk 2 kali 1 maupun 3 kali 1. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan renang gaya bebas yang menjelaskan dari keseluruhan aktivitas pembelajaran gerakan posisi tubuh, tungkai, lengan, dan pernapasan dalam satu kombinasi gerakan gaya bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu renang gaya punggung. Apa itu renang gaya punggung? Renang gaya punggung adalah salah satu gaya yang posisi badannya itu berbeda dengan posisi badan renang lainnya, yaitu dengan membelakangi permukaan air dan menghadap ke atas. Untuk gaya punggung, posisi badan menghadap ke atas dan lakukan posisi tidur. Selanjutnya ada gerakan lengan gaya punggung dibedakan menjadi 3 fase, yaitu fase menarik, fase mendorong, dan fase istirahat. Fase menarik dilakukan dengan menempatkan posisi tangan ke samping kepala. Fase mendorong, posisi lengan yang sudah mencapai titik maksimal. Pada saat tarikan, dorongan dilakukan dengan mendorong ke belakang dan juga ke bawah. Ada fase istirahat, adalah ketika tangan keluar dari permukaan air dengan ibu jari keluar terlebih dahulu. Setelah tangan keluar hingga tegak lurus di atas bahu, putar tangan untuk masuk ke permukaan air dengan jari kelingking terlebih dahulu. Ini merupakan aktivitas pembelajaran gerakan lengan gaya punggung kanan maupun kiri. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerakan lengan gaya punggung. Dilakukan secara bergantian kanan dan kiri dengan 3 fase, yaitu ada fase menarik, fase mendorong, dan fase istirahat. Dilakukan secara konstan. Gerakan kaki gaya punggung itu dilecutkan ke atas secara bergantian. Gerakan kaki yang dilakukan pada renang gaya punggung sama seperti gerakan kaki yang dilakukan pada renang gaya bebas. Gerakan kaki renang gaya punggung dilakukan secara bergantian ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran rangkaian gerak renang gaya punggung dengan mempraktekkan dari semua teknik gaya punggung, mulai dari posisi badan, gerakan lengan, gerakan kaki, dan pengambilan nafas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada renang gaya dada. Renang gaya dada disebut juga
sebagai renang gaya katak, karena renang ini dapat dipelajari oleh banyak orang. Aktivitas pembelajaran gerakan lengan gaya dada dengan pull, push, entry, pull, push, entry dilakukan secara konstan. Dan teknik gerakan tangan itu kepala sejajar dengan seluruh tubuh, bahu, paha, dan kaki berada dalam satu garis horizontal lurus. Jika paha tidak terlalu turun dalam air, bahu dan leher serileks mungkin. Gerakan tungkai gaya dada itu seperti katak sedang berenang dengan cara tarik, lalu lecutkan. Tarik, lalu dilecutkan. Tarik kembali, lalu lecutkan. Dilakukan secara konstan. Karena teknik gerakan kaki gaya dada itu seperti katak sedang berenang dengan menaikkan kakinya, lalu melecutkan kedua kakinya, dan tarik kembali, lalu lecutkan kembali. Ketika kaki telah dilecutkan, tunggu reaksinya untuk memanfaatkan hasil lecutan tersebut. Teknik pengambilan nafas renang gaya dada dapat dilakukan secara 2x1 atau 3x1. Dan ini merupakan contoh pengambilan nafas 2x1 atau 2 kali tarikan, 1 kali pernapasan. Dan ada contoh pengambilan nafas 3x1 atau 3 kali tarikan, 1 kali pernapasan. Pernapasan ketika melakukan renang gaya dada ini ketika kedua tangan ditarik ke bagian samping, lalu lakukan secepat mungkin untuk mengambil nafas yang benar, kemudian keluarkan secara perlahan di dalam air. Aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan renang gaya dada mulai dari teknik gerakan tangan, teknik gerakan kakinya, dan teknik pengambilan nafasnya. Dan saya mencontohkan pernapasannya itu 1x1. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan sejenis gerakan dolphin karena gaya kupu-kupu ini menggunakan gerakan tungkai yang menirukan lecutan ekor ikan lumba-lumba. Ini merupakan pembelajaran gerakan badan pada renang gaya kupu-kupu. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerakan tungkai. Untuk teknik gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu yaitu pinggang harus diturunkan ke arah bawah dan kaki bergerak ke belakang untuk melakukan cambukan. Memanfaatkan gerakan dengan pergelangan kaki dan punggung sehingga dapat menekan air ke bawah secara cepat. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerakan lengan. Untuk teknik gerakan lengan gaya kupu-kupu, ada tahapan gerakan lengan, terdapat 4 macam gerakan lengan. Di antaranya yaitu ada entry, mengayun keluar, mengayun ke bawah, mengayun ke dalam, dan recovery. Dilakukan secara berturut-turut atau konstan. Dan aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan renang gaya kupu-kupu yaitu dengan menggabungkan semua teknik pada gaya kupu-kupu, yaitu ada teknik gerakan kaki, teknik gerakan lengan, dan teknik pengambilan nafas. Untuk teknik pengambilan nafas terdapat 4 macam teknik gerakan dengan mengambil nafas. Ada kepala diangkat ke arah depan membentuk 20 derajat, dan ada posisi kepala diangkat ke arah samping kanan membentuk 45 derajat. Ada kepala diangkat ke arah samping kiri membentuk 45 derajat dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu posisi kepala diangkat ke arah atas membentuk 45 derajat dengan secara bersamaan. Cukup sekian teknik renang dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kesalahan, mohon dikritik dan saran yang baik di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.